Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Solekah, NRP 502621141 dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi konsep tata kelola TI. Dan apa aja sih yang akan kita bahas dalam presentasi ini? Yang pertama tentang IT Government Environment, kedua Governance versus Management, ketiga IT Government Framework. Nah, untuk yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu IT governance. Di sini ada dua definisi, yaitu corporate governance dan IT governance. Untuk corporate governance sendiri adalah seperangkat tanggung jawab dan praktik yang digunakan oleh manajemen organisasi untuk memberikan arahan strategis guna memastikan bahwa tujuan dapat dicapai, resiko ditangani dengan benar, dan sumber daya organisasi digunakan dengan benar. Sedangkan IT governance adalah kerangka kerja formal yang menyediakan struktur bagi organisasi untuk memastikan bahwa investasi TI mendukung tujuan bisnis. Lalu, apa sih bedanya antara IT governance dan manajemen? Untuk IT governance sendiri memiliki fungsi tata kelola organisasi yang bertanggung jawab untuk menentukan arah strategis. Sedangkan manajemen memiliki fungsi untuk mengambil arah strategis yang telah ditentukan di IT governance dan menerjemahkannya ke dalam tindakan yang akan membawa organisasi lebih dekat untuk mencapai tujuan strategis. Nah, governance itu hanya tentang leading, sedangkan manajemen itu tentang doing. Dan itulah kesimpulannya. Jadi, governance hanya tentang leading, sedangkan manajemen tentang bagaimana cara melakukannya atau doing. Selanjutnya, lalu apa sih pengertian dari tata kelola TI? Tata kelola TI sendiri merupakan metodologi fleksibel yang dapat sedikit dimodifikasi agar sesuai dengan industri yang menggunakannya. Tata kelola TI juga merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Dalam konsep bisnis sendiri, tata kelola TI adalah tentang mengelola kinerja untuk efisiensi. Tata kelola TI sendiri terdiri dari suatu atau beberapa proses yang memungkinkan staf TI untuk mengelola resiko dan dengan lebih baik dan beroperasi paling efisien untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan. Pada dasarnya, tata kelola TI juga menyediakan struktur untuk menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis. Lalu, kenapa sih harus IT governance? Nah, yang pertama, karena tata kelola TI itu menghubungkan antara fokus bisnis dan juga manajemen TI. Dan yang kedua, tujuan dari tata kelola yang jelas adalah untuk memastikan nilai investasi TI dalam bisnis dan mengurangi resiko yang terkait dengan proyek TI. Lalu apa aja sih yang melatar belakangi? Nah, yang pertama, karena meningkatnya tekanan untuk memanfaatkan TI di dalam strategi bisnis. Yang kedua adalah tumbuhnya lingkungan TI yang kompleks. Infrastruktur TI terfragmentasi, infrastruktur keamanan juga akan terfragmentasi. Adanya kesenjangan komunikasi antara bisnis dan manajer TI, tingkat layanan TI dari fungsi internal TI yang tampak mengecewakan, kurangnya jaminan keamanan yang memadai oleh penyedia TI yang dialihdayakan, biaya TI yang dianggap di luar kendali, sehingga keamanan TI juga yang kurang didanai, keuntungan ROI atau produktivitas marginal pada investasi TI yang tidak diketahui, kelemahan dan kegesitan organisasi yang terganggu untuk berubah, dan yang terakhir adalah frustasi dari pengguna yang mengarah ke solusi ad hoc. Lalu, apa sih outcome dari IT government sendiri? Yang pertama, IT government itu
memastikan bahwa nilai bisnis yang dihasilkan oleh informasi dan juga teknologi. Dan yang kedua, IT governance itu mengawasi kinerja para manajer IT. Dan yang terakhir, menilai resiko yang terkait dengan Departemen TI dan memitigasinya sesuai kebutuhan. Nah, untuk yang topik terakhir adalah IT Governance Framework. IT Governance Framework sendiri adalah peta jalan yang mendefinisikan metode yang digunakan oleh organisasi untuk menerapkan, mengelola, dan juga melaporkan tata kelola TI dalam organisasi tersebut. Nah, untuk salah satu contohnya adalah SAM model, yang dimana SAM model terdiri dari business strategi, IT strategi, organisasi infrastruktur and process, IS infrastruktur and process. Yang dibagi dengan 4 kuadran yaitu eksternal, internal, bisnis, dan juga information technology. Nah, untuk yang pertama adalah bisnis strategi, yang dimana bisnis scope atau ruang lingkup organisasi ini berfokus pada tipe atau jenis organisasi, peran organisasi dalam menentukan kompetisi nilai dan isi dari organisasi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah distinctive competition atau kompetisi khusus, yang mana meliputi keahlian khusus yang dimiliki oleh organisasi, sejauh mana sih organisasi mampu melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan kepada penggunanya. Domain ini mencakup strategi untuk meningkatkan keputusan pengguna, layanan, fokus pada kualitas, serta penciptaan jalur distribusi layanan. Dan yang terakhir adalah business governance atau tata kelola organisasi, yang dimana mencakup hal yang berhubungan dengan tata kelola seperti membangun kerjasama dengan organisasi lain, dampak dari peraturan pemerintah, dan strategi outsourcing. Dan yang kedua adalah IT strategi atau strategi TI. Untuk yang pertama adalah teknologi scope atau ruang lingkup teknologi, yang dimana teknologi scope ini berfokus pada teknologi dan aplikasi utama yang dimiliki oleh organisasi yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan TI. Dan yang kedua adalah sistem kompetensis atau sistem kompetensi, yang dimana terdiri dari organisasi, aksesibilitas, kehandalan, karakteristik, dan kekuatan terkait TI yang dimiliki oleh suatu organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah ID governance atau tata kelola TI, yang meliputi keputusan untuk membeli atau membuat aplikasi, menentukan prioritas aplikasi dan sistem informasi, lalu serta dapat memungkinkan juga untuk melakukan kinerja kerjasama atau outsourcing. Dan yang selanjutnya adalah infrastruktur administratif atau IS infrastruktur and process, yang dimana yang pertama ada administratif infrastruktur atau infrastruktur administratif, yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, dan peran dalam organisasi. Lalu untuk selanjutnya ada proses, yang mana meliputi dari aktivitas dalam organisasi yang dapat menentukan sejauh mana sih tingkat pekerjaan dapat diintegrasikan dengan teknologi informasi. Lalu juga ada, dan juga sebagai perbaikan proses di dalam organisasi itu sendiri dapat bersumber dari TI atau dari proses baru yang dirancang untuk dapat diintegrasikan dengan TI yang semakin hari semakin berkembang. Lalu yang terakhir ada skills atau keahlian, yang dimana berfokus pada sumber daya manusia dalam organisasi, khususnya yang berkaitan dengan keahlian yang dimiliki tenaga kerja, pelatihan yang
Tersedia pengalaman tenaga kerja dan juga penciptaan dari budaya di lingkungan organisasi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada IS Infrastructure and Process yang dimana terdiri dari arsitektur atau infrastruktur teknologi informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, aplikasi, dan platform komunikasi yang digunakan dari sebuah organisasi untuk mencapai strategi bisnis dan strategi TI. Dan yang kedua ada proses yang dimana berfokus pada pengembangan praktek TI secara khusus dan bagaimana proses tersebut dapat selalu ditingkatkan. Komponen ini meliputi pengembangan aplikasi sistem informasi, manajemen sistem, dan pemeliharaan terhadap sistem yang ada. Lalu yang terakhir ada skills atau keahlian yang mencakup pengalaman, kompetensi, nilai yang dimiliki oleh pekerja di bidang TI. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh framework yaitu SAM model. Selanjutnya, dan berikut merupakan IT Governance Framework. Ada COBIT, AS 8015-2005, ISO atau AI 38500 ada ITIL, JOSO, CMMI, dan juga ada FAIR. Nah, berikut mungkin salah satu framework yang saya terapkan untuk framework yang lainnya akan lebih diterangkan lagi di IT Government Framework. Nah, untuk yang salah satu contohnya framework adalah ada COBIT. Dan akan saya bahas sekilas yang mana nanti akan lebih dalam lagi di COBIT Framework. Dan apa sih itu COBIT? COBIT merupakan kerangka kerja IT yang digunakan untuk memfasilitasi tata kelola dari sebuah perusahaan dalam teknologi informasi. COBIT sendiri merupakan kerangka perpaduan antara tata kelola TI atau toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana sih teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Nah, untuk bagaimana cara kerja dan apa aja sih requirement atau fitur-fitur apa aja yang ada di COBIT, bagaimana prinsip COBIT itu dijalankan akan lebih diterangkan lagi di COBIT Framework. Dan mungkin itu sekian dari saya penjelasan mengenai konsep tata kelola di bidang IT yang mana dapat kita simpulkan bahwa tata kelola TI merupakan sebuah metodologi yang fleksibel yang dapat sedikit dimodifikasi agar sesuai dengan industri yang menggunakannya. Tata kelola TI juga merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Jadi, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.